Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Nahari, NIM 430202017. Di sini saya akan membuat video mereview buku Sistem Informasi untuk UAS Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menggunakan buku Sistem Informasi Manajemen yang dikarang oleh Bapak Yuda Trishananto MM. Baik, yang pertama tentang kelebihannya. Kelebihan dari buku ini adalah yang pertama, sampulnya yang menarik. Yang kedua, isinya singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, desain dari bukunya sangat simpel sehingga mudah dimengerti. Yang selanjutnya adalah untuk kekurangan buku ini. Yang pertama, tidak terdapat profil pengarangnya. Yang kedua, bagan atau skema yang ada di dalam buku ini ditampilkan dalam bentuk gambar yang tidak jelas atau buram sehingga sulit untuk dipahami oleh si pembaca. Yang ketiga, banyak kata-kata asing namun tidak terdapat bagaimana glosarium sehingga pembacaan harus mencari sendiri arti dari setiap kata tersebut. Namun, dalam penulisan buku ini terdapat tujuannya, yaitu yang pertama, 1. Sebagai buku acuan untuk melengkapi materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen kepada perkuliahan Sistem Informasi Manajemen di tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, membantu mahasiswa yang belum mengerti materi perkuliahan pada saat perkuliahan atau berhalangan hadir untuk mengikuti perkuliahan karena sesuatu hal. Yang ketiga, membantu mahasiswa dalam materi perkuliahan yang lain yang penyelesaiannya berkaitan dengan sistem informasi. Baik, untuk isi-isi dari buku ini terdapat 6 bab. Yang pertama, bab 1 tentang sistem dan organisasi, yang isinya diantaranya tentang sistem, pendekatan sistem, klasifikasi sistem, struktur sistem, sistem integral atau independen, sistem informasi manajemen dan pengendalian organisasi, analisis sistem, sintetis sistem. Bab kedua tentang informasi dan data dan juga ilmu pengetahuan. Membahas tentang data informasi dan ilmu pengetahuan, perbedaan informasi dan data, informasi sebagai sumber daya, perkembangan informasi, informasi untuk siapa, teori informasi, kualitas informasi yang dibutuhkan, level manajemen, perilaku organisasi. Dan untuk bab 3 membahas tentang manajemen informasi, yang membahas tentang model manajemen informasi, pengertian dan ciri-ciri khusus informasi, perencanaan taktikal dan operasional, peran sistem informasi dalam proses perencanaan, perorganisasian dan sistem informasi manajemen, dimensi struktur organisasi, pengawasan dan sistem informasi manajemen. Dan untuk bab keempatnya membahas tentang manajer dan sarana pengambilan keputusan. Terdapat bahasan manajer dan sarana pengambilan keputusan, sistem pendukung pengambilan keputusan, fungsi manajer, sistem informasi manajemen dan peran manajer, decision support system, karakteristik atau kemampuan kerja decision support system, komponen decision support system, klasifikasi DSS, eksekutif informasi sistem, pendekatan faktor kritis keberhasilan, critical success factor. Dan bab kelima membahas tentang infrastruktur teknologi informasi, yang dimana membahas tentang definisi infrastruktur teknologi informasi, manfaat struktur teknologi informasi, perbandingan infrastruktur teknologi publik dan infrastruktur teknologi informasi, investasi dan biaya infrastruktur teknologi informasi, model, peranan, dan nilai infrastruktur teknologi informasi, perkembangan infrastruktur teknologi informasi, dimensi intelektual, dimensi struktural, fleksibilitas teknologi informasi. Dan untuk bab 6-nya sendiri
membahas tentang studi kasus penggunaan sistem informasi di Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.